Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semua sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum mulai belajar, anak-anak siapkan terlebih dahulu alat tulis kalian. Kemudian duduklah dengan rapi dan awali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar bab 6 mengaji Al-Quran surat Al-A'la. Mari dengarkan surat Al-A'la berikut ini dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahda. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Anak-anak, Quran surat Al-A'la berarti salah satu surat yang paling disukai dan paling sering dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada rakaat pertama salat Jumat, salat 2 hari raya dan salat witir, serta sesekali pada rakaat pertama salat maghrib. Al-A'la berada di urutan ke-87 di dalam Al-Quran, terdiri dari 19 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah dan diturunkan setelah surat At-Takwir. Nah, nama Quran surat Al-A'la diambil dari ayat pertama, yaitu Al-A'la, yang bermakna yang paling tinggi. Surat ini juga sering disebut dengan nama surah Sabbihisma Rabbikal A'la atau surat Sabbihis. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu Quran surat Al-A'la, maka dari itu kita harus juga mengetahui pesan pokok Quran surat Al-A'la. Yang pertama, perintah untuk bertasbih dengan menyebut dan mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menjelaskan tentang kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, perintah untuk berdakwah atau memberikan peringatan. Keempat, larangan terlalu mementingkan dunia. Nah, penjelasannya yang pertama, perintah untuk bertasbih dengan menyebut dan mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk bertasbih dan berzikir menyucikan namanya yang maha tinggi dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebesaran serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan pada ayat pertama Quran surat Al-A'la.
Berzikir dan bertasbih merupakan perbuatan yang sangat ringan untuk dilakukan, namun sangat berat timbangan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir bisa dilakukan kapanpun dengan tujuan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa lafaz zikir antara lain tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istirja, huqalah, dan lafaz zikir lainnya. Nah, yang kedua yaitu menjelaskan tentang kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui Quran surat Al-A'la, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Dialah yang menciptakan alam semesta dan menyempurnakan penciptaannya sebagai karunia bagi makhluk di dunia. Pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya berupa diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Selain itu, Al-Quran juga berfungsi sebagai peringatan bagi orang-orang yang ingkar bahwa kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan di dunia. Yang ketiga, perintah untuk berdakwah atau memberikan peringatan. Pesan pokok berikutnya dari Quran surat Al-A'la adalah tentang perintah saling memberikan peringatan untuk berbuat kebaikan serta ancaman terhadap keingkaran. Perintah untuk berdakwah dan memberikan peringatan ini sering disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian juga dijelaskan bahwa orang yang beruntung adalah orang yang mau menerima peringatan serta balasan bagi orang yang ingkar, yakni mereka akan masuk api yang besar, neraka, dan dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Yang keempat, larangan terlalu mementingkan dunia. Pada ayat yang ke-16 dan 17 dijelaskan bahwa orang-orang kafir lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Padahal semestinya kita harus menjadi muslim yang di samping mengutamakan dan menyibukkan diri untuk kepentingan dunia, juga harus berupaya keras mempersiapkan kehidupan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Mengutamakan kepentingan kehidupan akhirat bukan berarti meninggalkan dunia, akan tetapi menjadikan dunia sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan kehidupan akhirat. Pada bagian akhir dari Quran surat Al-A'la dijelaskan bahwa semua peringatan ataupun ancaman serta perintah atau larangan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Quran surat Al-A'la semuanya telah disampaikan kepada umat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Nah, itulah sebab mengapa Rasulullah SAW sering membaca surat Al-A'la, karena mengandung pesan pokok yang sungguh luar biasa. Pesan pokok dari surah ini menjadi peringatan bagi manusia bahwa kehidupan di dunia ini sifatnya sementara sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Sebelum kita menutup pelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.